Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang apa fungsi dari running cap atau topi lari. Pasti teman-teman pernah nemuin pada saat scroll-scroll Instagram gitu ya, ada foto para pelari atau teman-teman yang lagi lari gitu ya. Dia kok pakai topi ya? Apa nggak panas ya pada saat lari tuh? Atau bahkan teman-teman kalau misalnya lagi lari, terus papasan di jalan, runners yang lain tuh larinya pakai topi gitu. Pasti penasaran banget, itu emang nyaman ya? Pada saat kita lari kan pengennya adem, kenapa harus malah pakai topi ditutupin? Apa nggak makin panas tuh? Nah sebenarnya pakai topi lari atau running cap itu banyak banget fungsinya. Apa aja? Mari sama-sama bahas. Fungsi yang pertama adalah untuk menyeka keringat. Jadi pasti teman-teman bakal pernah lari di waktu yang cukup lama dan di waktu sampai siang hari gitu ya. Agak panas lah, mataharinya udah agak tinggi gitu. Kita akan keringetan banget tuh. Pasti cairan yang ada dalam tubuh kita bakal keluar semua, bakal jadi keringet banyak banget. Nah, kalau di kasus saya itu keluarnya banyak dari kepala. Jadi kepala saya tuh rasanya bakal basah banget. Sering banget masuk ke mata, kemudian perih gitu ya. Jadi saya sering banget menyeka keringat biar nggak masuk ke mata. Karena kalau udah masuk ke mata itu rasanya perih banget. Jadi pada saat kita lari bakal terganggu banget lah. Konsentrasinya malah fokusnya ke menyeka keringat, nggak fokus ke running form atau malah nggak bisa menikmati lari kita lah ya gitu ya. Jadi fungsinya topi itu untuk menyeka keringat. Jadi pada saat keluar itu nggak langsung ke muka kita, tapi malah ditahan oleh topi. Tapi kalau saya pribadi makainya itu ke belakang seperti ini dan lebih sering airnya itu atau keringatnya itu turun ke belakang seperti ini dan netesnya lewat belakang. Jadi nggak langsung ke muka kita, tapi malah tertahan keringat di samping ini, kemudian langsung menetes dari belakang. Jadi keringatnya itu nggak bakal mengganggu muka kita. Fungsi yang kedua adalah untuk mengatur rambut. Jadi teman-teman yang gondrong rambutnya atau teman-teman para perempuan, jadi kalau rambutnya panjang kan otomatis kalau kena keringat itu akan ya agak susah diatur lah. Jadi mengganggu muka kita, kadang ya nggak nyaman aja. Biasanya kalau para perempuan kan dikuncir atau dijepit gitu ya rambutnya pada saat berlari. Nah topi ini sebenarnya fungsinya membantu. Jadi pada saat di kuncir belakang gitu ya para perempuan atau teman-teman yang di rambutnya panjang dikuncir juga bisa lewat lubang ini dan itu lebih teratur lah. Jadi sisa-sisa yang nggak kekuncir juga bisa lebih tertahan oleh sekeliling dari topi ini sendiri. Jadi rambut itu jauh lebih mudah diatur lah. Kalau misalnya yang ganggu ke muka kan ya sama kayak tadi, konsentrasi pada saat berlari atau menikmati larinya itu jadi terganggu banget. Fungsi yang ketiga untuk menahan panas dan juga silau. Jadi kalau teman-teman pada saat pagi hari gitu ya, kita kebetulan banget larinya langsung menghadap ke arah terbitnya matahari, itu akan silau banget. Kita akan susah melihat sekeliling, nggak cuman terganggu matanya aja, tapi itu juga bahaya. Jadi kita nggak bisa lihat lalu lintas atau kendaraan yang lain. Nah, kalau misalnya silau kan terganggu banget tuh. Nah, salah satunya selain dengan menggunakan kacamata hitam, kacamata lari gitu ya, kita juga bisa menggunakan topi. Jadi kalau kita menggunakan topi kan otomatis sinarnya nggak langsung ke mata kita ya. Jadi ya kita lebih nyaman aja pada saat kita melihat kanan kiri, nggak langsung kena matahari, jadi nggak silau. Dan kita juga lebih aman. Dan untuk panas, itu kalau kita udah siang hari, kita pada saat menggunakan topi seperti ini, otomatis ya rasanya bakal jauh lebih adem lah gitu ya. Sinar matahari nggak langsung ke kepala kita, tapi kena topi dulu, baru agak anget-anget dikit lah, nggak langsung sinar mataharinya yang kena ke kepala kita. Fungsi yang keempat adalah menahan air hujan. Nah, ini kalau misalnya lagi musim hujan, topi ini berfungsi banget. Karena saya sendiri pernah mengalami nih, pada saat berangkat, wah udah mendung nih, pada saat mau lari nih, baru mau lari, tapi kok udah mendung ya. Kayak perasaan mau hujan tuh was-was banget lah. Jadi saya bawa topi. Akhirnya pada saat tengah-tengah lari, akhirnya beneran hujan. Bahkan curah hujannya agak tinggi lah, deres banget. Jadi pada saat saya pakai ke belakang, saya langsung ganti ke depan seperti ini. Muka saya nggak langsung kena air hujan. Karena kalau deres banget atau curah hujannya agak tinggi, pasti bakal kerasa sakit ke mata kita atau
muka kita itu bakal kerasa sakit. Jadi topi ini menahan air hujan biar nggak langsung kena mata kita, nggak langsung kena muka kita, kita jadi lebih enjoy aja larinya, ya fokusnya lari aja. Meskipun tetap basah, kalau basah ya tetap basah, nggak bisa kita jadi anti hujan ya, tetap bakal basah. Cuman kita lebih menikmati lari itu dan ya paling cuma dingin aja. Fungsi yang kelima adalah sebagai identitas. Jadi kalau teman-teman perhatikan topi lari itu bisa di custom ya. Banyak banget tempat-tempat yang bisa mengcustom topi lari. Dia bisa menuliskan komunitas larinya, klub larinya, atau apapun lah. Kalau misalnya seperti ini ya, ini kan pencari keringat, jadi medianya ada kaos, ada mungkin media-media yang lain untuk mengikat komunitas. Nah, salah satu yang bisa dipakai adalah topi. Jadi kalau ditulis misalnya seperti ini pencari keringat gitu ya komunitasnya, ya bisa menjadi salah satu media untuk mengikat komunitas tersebut. Jadi kembaran semua lah satu komunitas itu, salah satu selain jersey juga dari topinya itu sendiri. Fungsi yang keenam adalah untuk penyampai pesan. Sebenarnya mirip-mirip fungsinya dengan yang kelima, fungsi yang kelima. Jadi kalau tadi kita nulisnya itu nama komunitasnya gitu ya. Kalau ini kita menulisnya adalah pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Sebenarnya kalau teman-teman lihat gitu ya, banyak banget pesan-pesan yang lucu-lucu, misal pelari jelata kah atau apa ya. Ya pokoknya kata-kata yang lucu-lucu atau menyemangati diri kita lah untuk kita terus berlari. Sebenarnya itu bisa banget dijadikan alat untuk meningkatkan komitmen kita di lari. Jadi kalau misalnya kita udah, wah saya udah punya topi yang saya banget nih, nah akhirnya motivasi kita berlari itu akan nambah terus. Jadi kalau misalnya aduh malas lari nih, tapi keinget aduh saya udah capek-capek bikin topi yang ada pesan-pesan yang buat semangat saya lari, tapi kenapa saya malah malas-malasan, akhirnya semangat lagi lari. Sebenarnya nggak langsung ngefek ya, tapi itu secara tidak langsung menambah motivasi teman-teman untuk berlari. Itu adalah 6 fungsi dari topi lari atau running cap. Sebenarnya nggak bakal semua orang setuju dengan fungsi-fungsinya ini. Kalau saya pribadi seneng banget pakai topi lari, tapi bakal banyak juga yang nggak setuju pakai topi lari karena merasa panas, merasa nggak nyaman, nggak terbiasa gitu ya. Dan ngeganggu aja, untuk topinya itu bukan malah membantu tapi mengganggu. Kalau masalah panasnya sendiri sebenarnya untuk bahan-bahan topi lari itu kan tipis ya. Jadi apalagi yang seperti ini ada breathable banget lah. Jadi panas yang ada di kepala kita itu nggak tertahan di dalam, bukan kepala kita jadi panas tapi menguap. Jadi memang bahannya mirip-mirip dry fit gitu ya. Jadi malah mengefektifkan lah. Jadi keluarnya keringat itu cepat juga. Jadi nggak usah takut kepanasan kepalanya. Kemudian kalau misalnya teman-teman berpikir nggak nyaman, topi lari itu dirancang menurut saya nyaman ya. Jadi ini ada padding-paddingnya juga di sini, di sekitaran tuh. Jadi cari topi yang nyaman juga, jadi yang cocok sama teman-teman. Jangan asal beli yang keras, yang bikin malah nggak nyaman, tapi yang nyaman juga buat teman-teman sekalian yang pada saat kita berlari tuh bukan kepikiran di nggak nyamannya topi gitu ya. Jadi kalau rasa topinya nyaman nggak bakal kerasa pakai topi lah, tapi manfaatnya kita dapat banget. Tapi topi lari bukan untuk semuanya, jadi opsional aja kalau teman-teman. Kalau saya pribadi tergantung situasi. Kalau panas, kalau mau hujan, atau kalau ya diperlukan aja lah. Kalau misalnya nggak perlu ya saya juga nggak bakal topi lari. Bukan berarti saya nggak bakal lari kalau nggak pakai topi lari gitu ya. Nggak juga, ya tergantung situasi aja. Lagi butuh apa enggak, ya gitu aja. Opsional. Kalau teman-teman lebih suka mana nih, yang pakai topi atau yang nggak pakai topi? Nah, jawabannya silakan saling sharing di kolom komentar. Dan juga kalau ada koreksi, masukan, pembahasan, dan juga pertanyaan, bisa tulis aja langsung di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.